Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vansia dengan PN 2541054. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mini paper saya yang berjudul Analisis Ekonomi Mikro di balik bisnis viral Dubai Ciwi di Batam, dimana dengan latar belakang adanya perkembangan teknologi dan juga media sosial sangat mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian, terutama dalam industri makanan ataupun minuman. Produk yang viral di Instagram ataupun TikTok akan membuat permintaan produk meningkat secara signifikan. Salah satunya yaitu Dubai Ciwi yang merupakan dessert yang menarik perhatian konsumen karena cita rasanya, penampilannya, dan juga promosi digitalnya. Dubai Ciwi terbuat dari kunafa, pistachio, coklat yang sebelumnya pernah viral juga yang disebut juga sebagai Dubai coklat kunafa. Hal ini membuat konsumen tertarik dan banyak pelaku usaha memanfaatkan peluang ini untuk menawarkan berbagai variasi dari Dubai Ciwi, mulai yang lebih banyak pistachionya, kunafanya, ataupun beragam lainnya. Maka demikian fenomena ini menarik saya untuk menganalisis menggunakan konsep ekonomi mikro seperti permintaan, penawaran, elastisitas, strategi harga, biaya produksi, dan maksimalisasi keuntungan. Sebelumnya kita balik lagi untuk teori ekonomi mikro yang pernah kita pelajari dan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu teori permintaan dan penawaran yang menjelaskan hubungan antara harga dan juga jumlah barang yang diminta oleh konsumen yang ditawarkan oleh produsen. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu kedua, elastisitas permintaan, di mana digunakan untuk mengukur perubahan permintaan ketika ada beberapa faktor yang berubah seperti harga, pendapatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu teori biaya produksi dan juga keuntungan, yaitu hubungan antara biaya, pendapatan, dan juga profit maksimal dari perusahaan. Di video ini saya kasihkan sebuah contoh. Yang keempat yaitu struktur pasar untuk menentukan jenis pasar dari Dubai Ciwi ini. Dan yang terakhir yaitu strategi penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menarik konsumennya. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran, di mana faktor-faktornya yaitu tren media sosial seperti TikTok ataupun Instagram menjadi faktor utama meningkatnya permintaan. Konsumen tertarik mencoba produk yang sedang viral sehingga jumlah permintaan meningkat meskipun harganya relatif tinggi. Selanjutnya yang kedua yaitu selera konsumen. Masyarakat Batam, terutama kalangan muda, cenderung menyukai produk yang menarik dan unik kekinian. Dubai Ciwi menawarkan kombinasi rasa premium yang sesuai dengan preferensi tersebut. Yang ketiga yaitu pendapatan konsumen. Sebagai dessert premium, Dubai Ciwi memiliki harga yang lebih tinggi dibanding makanan ringan biasa ataupun dessert lainnya. Konsumen dengan tingkat pendapatan menengah ke atas cenderung memiliki daya beli yang lebih besar terhadap produk ini. Selanjutnya yang keempat yaitu efek FOMO atau Fear of Missing Out. Banyak konsumen membeli Dubai Ciwi bukan hanya karena kebutuhan ataupun keinginan, tapi karena rasa tidak ingin ketinggalan tren yang sedang populer. Selanjutnya ada pun faktor-faktor penyebab penawaran. Yang pertama yaitu harga bahan baku, di mana Dubai Ciwi sebagian besarnya masih bergantung pada pasokan luar daerah bahkan impor, sehingga kenaikan bahan baku dapat menurunkan jumlah penawarannya. Yang kedua yaitu jumlah produsen, di mana semakin banyak pelaku usaha yang memasuki pasar Dubai Ciwi, maka semakin besar juga jumlah produk yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu teknologi produksi, di mana penggunaan peralatan produksi yang lebih efisien memungkinkan produsen itu meningkatkan kapasitas produksinya dan mengurangi biaya produksinya. Selanjutnya yaitu ekspektasi keuntungan. Karena permintaan yang tinggi, banyak pelaku usaha tertarik dalam memproduksi Dubai Ciwi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar sehingga penawarannya meningkat. Selanjutnya terkait teori elastisitas permintaan.
Dimana di contoh saya buat harga awalnya 35.000, permintaannya 1000 box. Harga naik menjadi 40.000, maka perubahan harga sebesar 14,3 didapatkan, di mana 40.000 dikurang dengan 35.000 per 35.000 dikali dengan 100%, maka hasilnya 14,28 dibulatkan menjadi 14,3. Permintaan menurun menjadi 8.850. Perubahan permintaannya sebesar 15%, maka elastis demand-nya 15%, di mana perubahan permintaannya dibagi dengan perubahan harganya sebesar 14,3, maka hasilnya 1,05, di mana ED-nya lebih besar dari 1, maka permintaan bersifat elastis. Di mana pada contoh ini elastisitas pada Dubai Chiwi ini digolongkan sebagai permintaan yang elastis, di mana jika perubahan harga, maka permintaan pada Dubai Chiwi juga akan berubah. Selanjutnya yaitu struktur pasar, di mana Dubai Chiwi di Batam ini tergolong ke pasar monopolistik. Karena ciri-ciri monopolistik itu terdapat banyak penjual dan pembeli, banyak pelaku usaha yang menjual produk sejenis sehingga persaingannya cukup tinggi. Tidak ada satu perusahaan yang benar-benar menguasai seluruh pasar. Kemudian produk memiliki diferensiasi berbeda satu sama lainnya. Produknya mungkin sejenis Dubai Chiwi, tetapi memiliki perbedaan dalam rasa, kualitas, desain, kemasan, merek, ataupun pelayanan. Nah, contohnya pada Dubai Chiwi ini ada yang lebih banyak pistachionya, ada yang lebih banyak kunafanya, ada yang lebih banyak coklatnya, dan juga kemasan yang berbeda. Perusahaan memiliki sedikit kekuatan dalam menentukan harga karena produknya berbeda. Setiap penjual dapat menetapkan harga sendiri, namun harga tetap harus mempertimbangkan pesaing dan karena konsumen memiliki banyak pilihan, di mana pelaku usaha pada Dubai Chiwi ini banyak, namun sehingga harga yang tinggi akan membuat konsumen untuk memilih pesaing lainnya. Persaingan lebih mengutamakan kualitas dan promosi. Pelaku usaha tidak hanya bersaing secara harga, tetapi juga melalui inovasi produk, promosi di media sosial, branding, dan juga pelayanannya. Kemudian Dubai Chiwi ini membuat pelaku usaha ini mudah keluar masuk pasar. Hambatan untuk membuka atau menutup usaha relatif rendah. Jika bisnis sedang menguntungkan, banyak pelaku usaha akan masuk ke dalam pasar. Selanjutnya banyak produk pengganti atau substitusi, di mana Dubai Chiwi memang menarik, namun ada desain-desain lainnya yang juga nggak kalah unik dan menarik dan viral. Konsumen dapat beralih ke yang produk lain yang sejenis jika harganya terlalu mahal ataupun kualitasnya yang tidak sesuai dengan harga. Nah, Dubai Chiwi tidak termasuk ke dalam persaingan sempurna karena harga yang ditawarkan antar penjual ini berbeda. Kemudian setiap penjual memiliki ciri khasnya tersendiri, promosi dan juga branding pada ini sangat mempengaruhi. Dubai Chiwi tidak tergolong ke dalam monopoli karena tidak ada satupun perusahaan yang benar-benar menguasai pasar Dubai Chiwi di Batam, dan juga tidak termasuk ke dalam oligopoli karena pasar tidak didominasi oleh beberapa perusahaan besar. Nah, selanjutnya yaitu biaya produksi dan maksimalisasi keuntungan Dubai Chiwi, di mana saya asumsikan produksi Dubai Chiwi di Batam ini sekitar 1000 box per bulannya dengan harga jual 40.000 per boxnya, di mana fixed cost-nya ada tempat sewa sebesar 2 juta, kemudian peralatan 1.500.000, listrik 500.000 rupiah, maka total fixed cost-nya yaitu 4 juta rupiah. Selanjutnya yaitu variable cost-nya dengan pistachio 6 juta, coklatnya 8 juta, kunafanya 3 juta, kemasannya 2 juta, dan juga tenaga kerjanya 4 juta, maka total variable cost-nya 24 juta. Maka total cost-nya antara variable dan juga fixed cost-nya 24 juta ditambah dengan 4 juta, maka 28 juta. Selanjutnya yaitu total revenue-nya
di mana price dikali dengan quantity, di mana price-nya 40.000 dengan quantity 1.000, maka total revenue yang didapatkan dalam 1 bulan yaitu 40 juta, maka profitnya yaitu total revenue dikurang dengan total cost, 40 juta dikurang dengan 28 juta sama dengan 12 juta. Dan selanjutnya yaitu marginal revenue. Jika ditambahkan satu box yang terjual, maka total sebelumnya 40 juta, total barunya 40 juta 40.000. Maka marginal revenue-nya itu perubahan antara TR total revenue dengan perubahan antara Q, di mana revenue-nya 40 juta 40.000 dikurang dengan 40 juta, maka 40.000, kemudian ditambah dengan 1, maka marginal revenue-nya itu 40.000 dibagi dengan 1 sama dengan 40.000. Dimana di sini dapat kita ambil kesimpulan, keuntungan maksimum dicapai ketika sama dengan artinya perusahaan akan terus menambah produksinya selama pendapatan tambahan masih lebih besar ataupun sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk satu produk ataupun biaya tambahannya itu. Selanjutnya itu strategi harga, di mana pelaku usaha Dubai Chiwi menerapkan beberapa strategi harga untuk bersaing dengan pelaku usaha lainnya di Batam. Yang pertama yaitu premium pricing, di mana harga ditetapkan lebih tinggi untuk menciptakan kesan eksklusif dan premium, di mana di Batam ini ada yang jual 35.000, 45.000, 50.000 ataupun lebih dari 50.000, tergantung dengan ukuran, kemudian rasanya pistachio lebih banyak ataupun coklatnya yang lebih banyak. Selanjutnya yaitu psikologi pricing, di mana harganya dibuat 34.900 ataupun 39.900, maka akan terlihat lebih murah dibandingkan dengan 35.000 ataupun 40.000, padahal cuma beda 100.000 rupiah. Ini termasuk ke dalam psikologi pricing, di mana kita merasa lebih murah padahal cuma beda 100 perak. Selanjutnya yaitu bundling, di mana penjual itu dapat menawarkan paket pembelian dalam beberapa box dengan harga yang lebih murah dibandingkan membelinya satuan, maka orang akan cenderung padahal awalnya cuma ingin beli satu, karena ada bundling ini pembeli akan lebih memilih membeli dua karena harga yang lebih murah dibandingkan beli satuan. Sehingga Dubai Chiwi sehingga sebagai kesimpulannya, Dubai Chiwi berhasil memanfaatkan tren media sosial sehingga permintaan pasar semakin pesat. Permintaan dapat dipengaruhi oleh realitas produk, selera konsumen, tingkat pendapatan, dan juga fenomena FOMO, fear of missing out. Banyak pelaku usaha tertarik menjual karena peluang keuntungan yang sangat tinggi, sehingga penawaran terus meningkat. Secara keseluruhan, bisnis Dubai Chiwi ini menunjukkan penerapan nyata bagaimana konsep ekonomi mikro seperti permintaan, penawaran, struktur pasar, biaya produksi, elastisitas, dan maksimalisasi keuntungan. Demikian mungkin presentasi saya terkait mini paper saya. Maaf kalau jika masih banyak kekurangan ataupun ketidakjelasan. Saya harap ini dapat dipahami oleh pembaca. Sekian dari saya, terima kasih.